La Gazzetta dello Sport menegaskan, dengan Cifu dan Rapetti, persiapan fisik Inter akan berubah drastis. Setelah tes atletik 2 hari terakhir, hari ini pemusatan latihan memasuki tahap inti dengan menu latihan sesungguhnya. Perbedaan dibanding era Inzaghi selama 4 tahun terakhir pun mulai terlihat. Di depan pelatih baru timnas Italia, Gennaro Gattuso, yang hadir di Pinetina, para pemain langsung menghadapi sesi ganda. Kata kunci era baru ini adalah intensitas. Inter ingin tampil lebih ofensif, dengan tridente Tula ditambah Lookman, serta pendekatan yang lebih agresif dan vertikal. Durasi latihan pun ditambah, lebih dari 90 menit, sekitar setengah jam lebih panjang dibanding era Inzaghi, dengan porsi pencegahan cedera di game sebelum turun ke lapangan. Tujuannya jelas, menghindari penurunan fisik yang musim lalu dianggap menjadi penyebab hilangnya semua gelar. Perhatian besar juga pada pola makan dan hidrasi, mengingat suhu yang akan segera meningkat. Cairan dikonsumsi sebelum, selama, dan setelah latihan. Menu diperkaya sayur, buah berair seperti semangka, sup kaya elektrolit, dan minuman isotonik dengan tambahan mineral. Semua demi memastikan Inter siap menghadapi tantangan berat musim baru. Semula diperkirakan akan hengkang, kini Davide Fratesi justru berpotensi menjadi senjata tambahan untuk Inter. Menurut Tuttosport, nasib sang gelandang berubah drastis. Jika bersama Inzaghi ia hampir pasti dilepas, kini Christian Cifu menaruh kepercayaan penuh padanya. Karena itu, meski diminati Juventus, Napoli, Roma, hingga klub-klub besar Eropa seperti Atletico Madrid, Tottenham, Marseille, dan Nottingham Forest, Fratesi dinyatakan tidak dijual. Bahkan, pembicaraan perpanjangan kontrak hingga 2030 sudah dimulai, dengan kenaikan gaji dari 2,8 menjadi 3,4 juta euro per musim yang kemungkinan akan disahkan pada September. Secara taktik, Fratesi bisa menjadi kartu joker bagi Cifu, baik sebagai trequartista di belakang penyerang maupun gelandang tengah, seperti yang pernah ia jalani di Ascoli, Empoli, dan Sassuolo. Pertengahan pekan ini, setelah menyelesaikan masa rehabilitasi usai operasi hernia inguinale, ia dijadwalkan kembali berlatih bersama tim. Targetnya adalah siap dimainkan pada akhir Agustus. Bukan Nico Gonzalez yang jadi rencana cadangan Inter jika negosiasi dengan Atalanta untuk merekrut Ademola Lookman gagal. Hal itu dijelaskan oleh Fabrizio Romano melalui kanal YouTube-nya. Ia menegaskan tidak ada kontak nyata dengan agen sang pemain maupun dengan Juventus terkait Gonzalez. Hal yang sama juga berlaku untuk Xavi Simons, yang sempat dikaitkan sebagai alternatif, namun menurut Romano Inter sama sekali tidak menjalin pembicaraan. Justru, gelandang asal Belanda itu kini sangat dekat dengan Chelsea. Bukan hanya Lookman. Setelah menuntaskan perekrutan sang penyerang, Inter tidak akan menutup bursa transfernya begitu saja. Dalam rencana Nerazzurri, masih ada target lain, yaitu seorang gelandang bertahan yang mampu memberi kekuatan dan duel fisik, sosok yang kini belum ada di skuad Christian Cifu. Menurut La Gazzetta dello Sport, sorotan kembali mengarah pada Morten Frijndrup dari Genoa, pemain yang sudah lama dipantau dan sangat disukai Inter. Namun, dana yang tersedia diperkirakan akan habis untuk usaha mendatangkan Lookman. Karena itu, sebelum menyerang target baru, Inter harus lebih dulu mengumpulkan dana dari penjualan pemain. Beberapa nama seperti Aslani, Sebastiano Esposito, Taremi, dan Palacios masuk daftar jual, bahkan Piotr Zielinski bisa ikut meninggalkan klub. Gelandang Polandia itu memang punya kualitas, namun usia 31 tahun, gaji tinggi, serta riwayat cedera membuat peminat ragu. Meski begitu, opsi Arab Saudi, khususnya Al Ahly yang pernah hampir mendapatkannya 2 tahun lalu, tetap terbuka. Frijndrup sendiri bernilai setidaknya 20 juta euro. Hubungan Inter dengan Genoa cukup baik, seperti terlihat dari transfer pinjaman Carboni dan pembicaraan terkait The Winter. Alternatif lain adalah Keita dari Parma, yang sudah dikenal Cifu. Profil dan harga sang gelandang Belgia hampir sama, sekitar 20 juta euro, angka yang sulit diturunkan mengingat Parma baru setahun lalu menginvestasikan 15 juta euro untuknya. Singkatnya, semua akan sangat bergantung pada keberhasilan Inter menjual pemain lebih dulu. Masa depan Ademola Lookman tampaknya sudah ditentukan, dan Atalanta pun menyadarinya.
Penyerang asal Nigeria itu hampir pasti akan segera meninggalkan Bergamo, seiring dengan meningkatnya tekanan dari Inter yang bersiap melayangkan tawaran baru setelah proposal awal sebesar 40 juta euro. Menurut La Gazzetta dello Sport, Atalanta sendiri sudah mulai memikirkan era pasca Lookman. Dalam laga-laga awal, pendatang baru Camaldine Sulemana didatangkan atas permintaan Zurich setelah kebersamaan mereka di Southampton, memberikan kesan positif. Sang winger Ghana dinilai punya keberanian menghadapi lawan, menciptakan keunggulan, hingga membuka peluang gol, meski masih perlu meningkatkan pengambilan keputusan di momen akhir. La Gazzetta menilai Sulemana mengingatkan pada Lookman di awal karirnya di Bergamo. Saat itu, Gasperini berhasil mengasahnya hingga meraih gelar pemain terbaik Afrika dan bahkan mencetak hat-trick di final Liga Eropa. Kini, diyakini Atalanta kembali jeli dengan mendatangkan Sulemana, yang di Premier League tercatat sebagai salah satu dribbler terbaik meski bermain di tim yang terdegradasi. Dengan begitu, kepergian Lookman yang semakin mungkin terjadi diprediksi bisa tertutupi tanpa banyak masalah. Masa depan Zinho van Heusden bisa berlanjut di Spanyol. Usai kembali dari masa pinjaman di Cafe Mechelen, bek kelahiran 1999 jebolan Akademi Inter ini berpeluang bergabung dengan Marbella, klub yang bermain di kasta ketiga Liga Spanyol. Saat ini, Van Heusden yang masih terikat kontrak dengan Inter hingga 2026 dan dibebaskan dari pemusatan latihan di Appiano Gentile, akan menjalani sesi latihan bersama Marbella dalam beberapa minggu ke depan. Jika semuanya berjalan lancar dan kedua pihak mencapai kesepakatan, ia akan resmi menjadi bagian dari klub tersebut. Emil Audero kembali menjaga gawang di Serie A setelah beberapa bulan terakhir bersama Palermo. Mantan kiper Inter tersebut resmi pindah dari Como ke Cremonese dengan status pinjaman disertai opsi pembelian, sebagaimana diumumkan secara resmi oleh klub Grigio Rossi. Jurgen Klinsmann menempatkan Inter di posisi terdepan dalam perebutan Scudetto musim 2025-2026. Dalam wawancara eksklusif dengan Ilaf Palermo Calcio, legenda Jerman itu mengatakan betapa menariknya melihat semua tim Serie A aktif di bursa transfer untuk meracik skuad terbaik demi meraih gelar juara. Menurutnya, Inter adalah favorit utama, disusul Napoli. Ia juga penasaran menyaksikan kiprah Gianpiero Gasperini bersama Roma. Klinsmann pun memberi dukungan penuh kepada pilihan Inter yang menunjuk Christian Cifu sebagai penerus Simone Inzaghi. Ia sangat mengenal Inter, bekerja keras, dan memiliki pengetahuan yang tepat untuk membawa tim menuju kesuksesan. Liga atau Liga Champions? Itulah dilema klasik yang selalu dihadapi tim-tim besar Eropa di awal setiap musim. Apakah harus lebih fokus pada kompetisi domestik dengan mengerahkan sebagian besar energi fisik dan mental untuk laga-laga di dalam negeri? Ataukah mengambil risiko dengan penuh ambisi dan keberanian demi meraih trofi paling prestisius? Pertanyaan ini dilontarkan oleh Arrigo Sacchi yang melalui kolomnya di La Gazzetta dello Sport, tanpa sudah memiliki jawaban jelas. Melihat situasi sepak bola Italia, saya merasa pantas menyarankan Napoli dan Inter untuk fokus terutama pada liga domestik. Menurut saya, mereka belum siap bertarung setara dengan raksasa-raksasa Eropa. Jika memaksakan diri, justru berisiko merusak perjalanan mereka di Serie A, karena laga-laga internasional menguras tenaga dan pikiran pemain, meningkatkan risiko cedera beruntun, serta bisa memicu penurunan performa. Untuk bisa tampil maksimal 3 kali dalam sepekan, dibutuhkan skuad yang sangat besar, dengan pemain-pemain berkualitas setara baik secara teknis maupun fisik, plus pengalaman dan kemampuan manajemen tim, yang Napoli dan Inter belum miliki. Ada yang mungkin berargumen, musim lalu Inter mencapai final, dan kalau saja mereka tidak berhadapan dengan raksasa seperti Paris Saint-Germain, ceritanya bisa berbeda. Argumen itu sah-sah saja, tapi kenyataannya sepak bola Italia, tanpa terkecuali, masih belum setara dengan para pesaing asing, baik dalam permainan maupun dalam kekuatan finansial. Lihat saja investasi yang bisa dilakukan PSG, Chelsea, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Bayern, dan Real Madrid. Mereka membeli pemain kelas dunia dan membayar gaji selangit. Jika Italia belum pernah lagi menjuarai Liga Champions sejak Internya Mourinho tahun 2010, tentu ada alasan yang jelas, tulis Sacchi. Sacchi kemudian menambahkan, Napoli bersama Conte, meski berhasil meraih Scudetto yang bisa dibilang ajaib, masih belum memiliki pengalaman internasional untuk menghadapi laga-laga dengan tensi tinggi seperti Liga Champions. Sementara Inter, setelah menutup era Simone Inzaghi, kini harus fokus membuka petualangan baru bersama Christian Cifu. Klub harus mendukung pelatih dan bersabar agar ia bisa menerapkan ide-idenya. Dengan kondisi ini,
Saya tidak melihat Napoli dan Inter bisa langsung bermimpi besar dan menargetkan Liga Champions musim ini. Lebih baik mereka memikirkan membangun gaya permainan, sesuatu yang paling kurang di Italia. Hasilnya akan datang kemudian, tutupnya.